semua luka terlihat, tidak semua tangis terdengar. Setiap pagi, ribuan siswa melangkah ke sekolah, membawa tas penuh buku dan hati penuh beban. Di balik seragam itu, ada yang sedang patah, ada yang sedang terpaksa tegar, ada yang bertanya dalam hati, kalau aku bercerita, apa aku akan dianggap lemah? Dan BKKBN tahun 2022 menyebutkan lebih dari 4 dan 10 remaja Indonesia mengalami kecemasan dan stres. Sebagian besar memilih diam. Banyak dari mereka yang curhat, tapi bingung kepada siapa. Banyak dari mereka yang ingin berkonseling, tapi takut terlihat bermasalah. Dan dari ruang sunyi itu, kami mendengar jeritan yang tak bersuara. Disinilah kami melangkah. Kami percaya sekolah bukanlah hanya tempat belajar, tapi juga tempat pulih, tempat aman, tempat untuk didengar. Bundaku.id lahir dari keinginan sederhana, menjadi telinga ketika dunia terlalu bising, menjadi ruang nyaman ketika realita terlalu keras. Melalui satu barcode di mading sekolah, siswa bisa langsung curhat terhadap Ibu Nurul Widayati, begitu juga melalui WhatsApp atau ajukan jadwal konseling pribadi. Tidak perlu identitas asli, tidak perlu malu, dan yang penting mereka bisa berbicara. Kami siap mendengarkan dan mereka bisa lega. Privasi terjaga, rasa dihargai, dan itulah kami hadir untuk SMA Negeri 5. Dalam waktu singkat, lebih dari 70 siswa telah menghubungi kami. 60% diantaranya belum pernah konseling sebelumnya, karena sekarang mereka tahu curhat bukanlah hal yang memalukan, tetapi menyelesaikan masalah. Bundaku.id bukan sekedar aplikasi, ia adalah harapan, ia adalah pelukan hangat bagi anak-anak yang tidak tahu harus kemana. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka, tapi kami bisa jadi tempat pertama yang mereka tuju saat hati mereka terluka. Bundaku.id, karena menjadi pendengar adalah bentuk kasih sayang yang paling sunyi. Implementasi praktik baik karya Inovasi Guru. Perkenalkan, saya Nurul Widayati, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 5 Balikpapan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang hadir dari keresahan hati tentang siswa dan siswi kita yang terlihat baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan luka yang dalam. Judul dari praktik ini adalah digitalisasi layanan bimbingan konseling melalui aplikasi Bundaku.id di SMA Negeri 5 Balikpapan. Saat ini menjadi guru bukan lagi hanya soal mengajar. Karena tantangan zaman telah bergeser. Anak-anak kita bukan hanya membawa buku ke sekolah. Mereka juga membawa beban yang tak terlihat.
Kami dihadapkan pada fenomena baru, jenis kenakalan yang makin beragam dan intensitasnya sangat meningkat. Tidak hanya bolos atau terlambat, tapi juga kekerasan, perundungan, dan krisis emosional. Dan yang lebih mengejutkan, semua terjadi diam-diam. Sayangnya, fungsi bimbingan konseling selama ini lebih dikenal sebagai tempat pemanggilan anak bermasalah. Bimbingan konseling hadir setelah api membesar, padahal seharusnya kita hadir sebelum api itu menyala. Saya percaya bimbingan konseling bukan hanya ruang pemadam, tapi garda terdepan pencegahan masalah. Ruang yang aman untuk bercerita, bahkan saat anak belum mampu berkata. Namun, kenyataannya tidak semua anak berani berbicara. Ada yang malu, ada yang takut dianggap melemah, ada pula yang tak tahu kemana harus bercerita. Dan di balik senyum mereka, mungkin sedang tumbuh bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dari keresahan itu, lahirlah bundaku.id, sebuah inovasi sederhana yang hanya memerlukan satu barcode di mading sekolah, tapi membuka pintu rahasia menuju ruang curhat yang aman. Anak cukup scan, klik tombol, dan cerita yang disimpan lama akhirnya bisa dilepaskan. Kenapa anak mau curhat dengan bundaku.id? Karena privasi mereka terjaga, mereka tak perlu menyebut nama, tak perlu datang ke ruang BK, cukup lewat WhatsApp atau form jadwal, mereka merasa akhirnya aku punya teman dan aman. Saat anak diberi ruang untuk berbicara, masalah bisa dicegah lebih awal. Dan saya percaya anak tenang bukan karena dia tidak punya masalah, tapi karena dia tahu ada tempat untuk berbagi. Alur kerjanya sangat sederhana. 1. Curhat. Langsung terhubung ke WhatsApp saya. 2. Konseling. Mengisi form jadwal, lalu konseling dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Semua bisa dilakukan secara rahasia, tanpa cemas, tidak harus di ruang BK, bisa di kantin, taman, atau jika diperlukan, saya akan home visit ke rumah mereka. Tidak perlu di jam istirahat, bisa saat pulang sekolah, atau waktu disepakati bersama. Semua sederhana, cepat, dan aman. Dari uji coba kami dalam 3 bulan terakhir, hasilnya sangat mengembirakan. Partisipasi konseling sangat meningkat. Jumlah permasalahan sangat menurun sangat signifikan. Artinya, saat anak punya tempat berbicara, mereka tidak menunggu sampai terluka parah. Di sekolah kami ada lebih dari 1.300 siswa. Sejak bundaku.id hadir, lebih dari 70 anak sudah berani curhat. Yang lebih bikin mengejutkan, 60% dari mereka belum pernah sekalipun datang ke ruang BK. Artinya, selama ini mereka menyimpan semua sendirian. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa curhat bisa aman. Tanpa harus menyebutkan nama, tanpa takut dihakimi, sudah ada lebih dari 30 jadwal konseling yang diajukan. Dan setiap minggu ada 5-10 siswa yang mengaksesnya. Sebagian besar masalah yang dialami adalah emosi, keluarga, tekanan, bahkan kehilangan arah. Dan semua itu berawal dari satu barcode kecil di mading sekolah. Barcode yang menyimpan ratusan cerita anak-anak yang akhirnya bisa berkata, "Bu, saya mau cerita." Rencana tindak lanjut, 1. Mengadakan pelatihan empati untuk guru. Yang kedua, mengembangkan kolaborasi antar sekolah, agar semakin banyak anak yang tahu mereka tidak sendirian. Di balik tawa anak yang paling keras, sering tersembunyi tangis yang paling sunyi. Tugas kita bukan menunggu mereka berbicara, tapi hadir sebelum luka mereka menghilangkan harapan. Bundaku.id bukan sekedar aplikasi. Ia adalah pelukan, sebuah ruang yang diciptakan dengan kasih dan sayang oleh seorang guru untuk anak didiknya. Bundaku, curhat aman, konseling nyaman.